Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aura Octavia dari kelas 444B01 dengan nomor induk mahasiswa 442111262. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menganalisis mengenai gaya komunikasi tokoh dunia guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Corporate and Human Relations. Gaya komunikasi. Gaya komunikasi adalah langkah yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan untuk menyampaikan pesan. Gaya komunikasi merupakan jendela untuk memahami bagaimana dunia memandang seseorang sebelumnya sebagai suatu kepribadian yang unik. Hal ini mempengaruhi hubungan seseorang baik dalam karir, kesejahteraan, dan emosional. Gaya komunikasi yang dimiliki setiap individu tentu saja berbeda-beda. Ini ada karakter gaya komunikasi. Karakter gaya komunikasi yang pertama, karakter orang terbuka, extrovert, suka mengarahkan energi dan perhatian terhadap dunia luar, cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh sekelilingnya dibandingkan kondisi sendiri. Selanjutnya, karakter orang tertutup atau introvert, memiliki pemahaman baik terhadap dunia dalam diri dan persepsi yang bersifat individu, cenderung menarik diri dari lingkungan, lemah dalam penyesuaian sosial. Selanjutnya, karakter intuitif, mengutamakan hal yang terlihat tidak nyata, hal yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata telanjang, mengumpulkan informasi dengan mengumpulkan dugaan dan firasat. Selanjutnya, karakter terasa, lebih mengutamakan emosi dari rasio. Emosi mendominasi ketika berkomunikasi dengan orang lain, hangat empati dan simpati. Selanjutnya, karakter penilai. Karakter yang terkesan menghakimi, tidak sabar langsung memberikan penilaian terhadap orang lain. Selanjutnya ada jenis gaya komunikasi menurut Tubbs dan Moss 2008. Yang pertama, the controlling style, adanya kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Tidak memiliki rasa ketertarikan pada feedback kecuali untuk kepentingan mereka. Selanjutnya, the equalitarian style, adanya sikap dan kepedulian yang tinggi, serta kemampuan untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain, baik dalam konteks pribadi maupun lingkup lainnya. Selanjutnya, the structuring style, memberi keinginan untuk mempengaruhi orang lain, mampu merencanakan pesan verbal guna memantapkan tujuannya, memberikan penegasan, atau mempunyai jawaban dari setiap pertanyaan. Selanjutnya, the dynamic style, memiliki kecenderungan agresif, bertujuan untuk merangsang penerima pesan agar melakukan sesuatu dengan lebih baik. Selanjutnya, the rallying style, mencerminkan kesediaan menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain untuk perintah, meskipun sender mempunyai hak memberi perintah dan mengontrol orang lain. Selanjutnya ada the withdrawal style, melemahnya tindak komunikasi, tidak ada keinginan untuk berkomunikasi dengan orang lain karena persoalan atau kesulitan antar pribadi yang dihadapi. Gaya komunikasi ini dapat dikatakan mengalihkan persoalan. Saya akan mencoba menganalisis mengenai salah satu tokoh politisi di Indonesia, yaitu Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA. Gaya Sandiaga Salahuddin Uno, BBA, MBA, atau yang kerap dikenal dengan nama Sandiaga Uno, adalah seorang wirausahawan dan tokoh politisi berkebangsaan Indonesia. Saat ini ia menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, merangkap Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perombakan Kabinet Indonesia Maju 23 Desember 2020. Sandiaga Uno lahir di Rumbai, Pekanbaru Riau pada 28 Juni 1969 dari pasangan Razi Halik Uno dan Rahmi Nirman. Beliau merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Masa kecil Sandiaga banyak dihabiskan di tanah kelahirannya, Rumbai, Pekanbaru. Ayahnya berasal dari Gorontalo, bekerja di perusahaan Caltex di Riau, dan ibunya terkenal sebagai pakar pendidikan kepribadian. Setelah ayahnya tidak lagi bekerja di Caltex, keluarga Sandiaga Uno berpindah ke Jakarta sekitar tahun 1970-an. Sejak kecil ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas. Kecerdasan yang dimiliki Sandi tidak terlepas dari dorongan yang diberikan oleh ibu kandungnya. Sandiaga Uno lulus dari Wichita State University, Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Ia mengawali karir sebagai karyawan Bank Summa pada tahun 1990. Di Bank Summa, ia bertemu dengan dan berguru dengan konglomerat pemilik Bank Summa. Setahun kemudian, ia mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di George Washington University, Amerika Serikat. Ia lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4. Sandiaga Uno memulai usahanya setelah sempat menjadi seorang pengangguran. Ketika perusahaan yang mempekerjakannya bangkrut, ia bangkit dari nol, menjalani karirnya menjadi seorang pengusaha. Bersama rekannya, ia mendirikan sebuah perusahaan di bidang keuangan, PT Saratoga Advisor. Usahanya terbukti sukses dan telah mengambil alih beberapa perusahaan lain. Pada tahun 2009, ia tercatat sebagai orang terkaya urutan 29 di Indonesia menurut Forbes. Tahun 2011, Forbes kembali merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Ia menduduki peringkat
37 dengan total kekayaan 660 juta US dollar. Karirnya di dunia politik terbilang cemerlang. Ia dipercaya untuk memegang jabatan ketua tim pemenangan pemilu Partai Gerindra. Darah politik Sandi mengalir melalui kakeknya Abdul Uno yang pernah mendirikan partai politik di Gorontalo bernama Gerakan Kebangsaan Indonesia atau Gerkindo. Sandiaga Uno mulai berkiprah di dunia politik sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya, partai politik bentukan Prabowo Subianto. Di Pilkada DKI Jakarta 2017, setelah proses pembahasan yang cukup lama, koalisi Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera menetapkan Sandi sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya, Sandiaga Uno diusung sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta. Namun, setelah dinamika yang cukup panjang, Sandiaga Uno memutuskan untuk menjadi wakil dan memberikan posisi calon gubernur DKI Jakarta kepada Anies Baswedan. Di Pilpres 2019, Sandi maju sebagai calon wakil presiden nomor 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pada malam terakhir jelang pendaftaran capres, parpol koalisi pendukung Prabowo sepakat menunjuk dirinya maju sebagai cawapres. Sandi memilih mundur dari jabatannya sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Pada 22 Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan reshuffle pada Kabinet Indonesia Maju dan mengumumkan nama Sandiaga Uno akan menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggantikan Wisnu Tama. Dan pelantikan Sandiaga Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dilakukan keesokan harinya pada 23 Desember 2020. Gaya komunikasi Sandiaga Uno, melihat dan menilai berdasarkan gaya atau cara berkomunikasi yang dilakukan, dapat dinilai bahwa Bapak Sandiaga Uno sebagai tokoh politisi memiliki karakter gaya komunikasi yang ekstrovert karena dapat dilihat bahwa karakter Sandiaga Uno yang terkesan mudah untuk beradaptasi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan contoh adanya ucapan dan dorongan daripada Bapak Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada masyarakat pelaku ekonomi untuk terus melakukan inovasi dan adaptasi dalam menghadapi tantangan. Sikap yang ramai juga terlihat dari Bapak Sandiaga Uno pada saat sedang speech atau mungkin sekedar berkomunikasi seperti biasa, dengan melihat banyaknya kerabat dan relasi beliau dari kalangan pejabat publik atau bahkan dari kalangan selebriti dalam contoh yang sering kita jumpai dalam channel YouTube beliau yaitu Sandiaga Uno TV, di mana beliau sering membuat konten dengan banyak orang termasuk teman-teman selebritinya. Sikap santai, tenang, cukup humoris, dan mampu menyesuaikan lawan bicaranya menyebabkan mudahnya untuk terkoneksi dengan baik oleh lawan bicaranya. Di luar itu, pembawaan beliau dalam berkomunikasi terlihat santai, tenang, namun tetap lugas saat berbicara. Beliau seringkali menggunakan bahasa Inggris saat berkomunikasi, di mana hal tersebut mampu menimbulkan kesan yang berkelas dan terdidik. Berdasarkan macam gaya komunikasi oleh Tubbs dan Moss 2008, Bapak Sandiaga Uno memiliki gaya komunikasi The Equalitarian Style. Dalam jenis sini, Bapak Sandiaga Uno dapat dikategorikan sebagai dua tokoh. Yang pertama ada sebagai tokoh entrepreneur yang hebat, dan tentu saja sebagai tokoh politisi Indonesia. Gaya equalitarian style ini dapat dilihat dari sikap beliau yang mampu untuk menjadi seorang komunikator yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai entrepreneur juga politisi, sehingga mampu untuk membangun dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Dapat dibuktikan dengan contoh Bapak Sandiaga Uno sebagai tokoh politisi dan pejabat publik kerap kali berdiskusi dengan tokoh adat dan masyarakat di Belitung untuk menjalin kerjasama yang baik. Dengan gaya berkomunikasinya, beliau mampu merangkul dan menekankan kesederajatan kepada masyarakat, sehingga pada saat beliau hadir di tengah masyarakat dapat menciptakan suasana sekitar menerima dengan baik, sehingga memungkinkan untuk menimbulkan kesan dan feedback yang baik pula. Sekian analisis yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.